Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya, yakni berupa nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat keimanan yang sampai saat ini masih melekat di dalam dada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawa kita minadz-dzulumati ilan nur, yakni dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah seperti yang saat ini dapat kita rasakan bersama. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, yang mana di dalamnya terbuka beribu-ribu pintu rahmat dan ampunan tentunya bagi orang-orang yang beriman. Seiring datangnya bulan Ramadan, ada sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, yakni perintah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari firman Allah tersebut dapat kita pahami bahwasanya pada hakikatnya puasa Ramadan itu merupakan suatu kewajiban yang semestinya harus kita laksanakan. Kenapa kok kita itu harus melaksanakan yang namanya puasa di bulan Ramadan ini? Tidak lain adalah agar supaya nantinya kita itu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tadi dijelaskan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun tidak mudah untuk kita untuk mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu salah satu caranya adalah dengan cara kita melaksanakan ibadah puasa. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di sana beliau menjelaskan tentang beberapa tingkatan puasa. Jadi yang pertama itu adalah Saumul Am, yakni puasanya orang awam. Nah, puasa ini merupakan puasa orang-orang pada umumnya. Seperti halnya yang ada di masyarakat, kebanyakan itu adalah Saumul Am, di mana mereka itu masih belum begitu paham tentang hakikat atau esensi puasa yang sebenarnya, sehingga mereka itu yang penting puasa, yang penting menjaga diri, ya, mencegah dari makan dan minum, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, inilah tingkatan yang pertama yang dinamakan dengan Saumul Am atau puasanya orang-orang awam. Kemudian di tingkatan yang kedua ada yang namanya Saumul Khos, atau ada yang bilang puasa khawas, ya, yakni puasanya orang-orang yang soleh, di mana puasanya orang-orang yang soleh ini sudah mulai mengalami sebuah peningkatan. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar menahan dari rasa lapar dan juga dari dahaga, bukan hanya menahan perut lapar dan juga kerongkongan yang kering, tetapi mereka juga masih menjaga panca inderanya dari hal-hal yang berbau maksiat. Matanya dijaga untuk terhindar dari melihat sesuatu yang berbau maksiat. Telinganya juga dijaga agar tidak mendengar suatu hal pembicaraan yang berbau maksiat. Tangan dan kakinya, ya, itu juga dijaga sehingga dia itu terhindar dari perilaku ataupun terhindar dari tempat-tempat yang berbau maksiat. Nah, jadi mereka itu juga menjaga panca indera mereka itu dengan baik. Jadi panca inderanya juga ikut puasa. Nah, inilah yang namanya puasa khawas atau puasanya orang-orang yang soleh. Kemudian di tingkatan tertinggi ini ada yang namanya Saumul Khososul Khos, ya. Jadi puasa yang paling khusus. Nah, puasa ini merupakan puasa tingkatan para anbiya dan juga aulia. Jadi para nabi dan para wali, di mana mereka itu puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, dan juga bukan hanya menahan panca inderanya dari perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat, tetapi mereka juga menjaga hati dan pikiran mereka itu dari hal-hal memikirkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu memang murni, dirinya itu berpuasa itu semuanya semata-mata karena Allah. Mereka itu sudah tidak memikirkan hal lainnya kecuali memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ketika melihat ciptaannya, dia itu malah tergugah, ya Allah subhanallah, ini merupakan salah satu bentuk dari keagungan-Mu. Jadi senantiasa ingat, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatan ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi sulit ya rasanya bagi kita manusia biasa ya, untuk mencapai tingkatan ini. Karena untuk mengendalikan hati dan pikiran itu sulit. Terkadang apalagi kalau sudah tanggal tua ya, itu terkadang bapak ibu ada yang berpikiran, waduh, dompet sudah mulai kosong ya, ini kapan gajian? Atau bahkan ada yang sudah berpikir, waduh, ada THR apa tidak? Nah, itulah yang ada di benak kita sebagai manusia biasa. Namun yang namanya manusia, kita itu tidak pernah dan tidak boleh putus berharap agar supaya nantinya ya, di bulan Ramadan ini kita itu bisa mendapatkan yang namanya gelar atau predikat muttaqin,
yakni orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena sungguh beruntung ketika seseorang itu sudah tergolong menjadi orang-orang muttaqin. Karena Allah menjanjikan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia Allah maksudnya akan memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah ketika kita itu misalkan sudah menjadi atau mendapatkan predikat takwa. Jadi apa-apa yang kita butuhkan insya Allah dijamin oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar muttaqin. Mungkin demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa hikmah terhadap kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.